kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak, doa dimulai. Doa selesai. Nah, siapa hari ini yang tidak masuk? Apa ada? Tidak, Bu. Nah, Ibu coba absen terlebih dahulu ya. Ada, Bu. Mbak Anissa, Ada, Bu. Mbak Faila, Hadir, Bu. Mbak Salsabila, Hadir, Bu. Mbak Salma, Hadir. hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, coba dicek nih sekitar kalian apakah ada sampah. Tidak ada. Minggu lalu Ibu sudah menerangkan tentang jenis bank berdasarkan fungsinya. Ada bisa menyebutkan apa saja? Bu. Silahkan Mbak Ella. Ada 3 jenis bank berdasarkan fungsinya, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR. Ya benar sekali, ada 3, yaitu ada Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa saja tugas-tugas dari Bank Sentral? Saya, Bu. Ya silakan Mbak Salma. Oke, Bank Sentral itu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter atau memperhatikan sasaran laju inflasi, dan melakukan pengendalian moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran atau melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, serta mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Ya benar sekali, kita beri aplaus kepada Mbak Salma. Nah selanjutnya yang kedua ada Bank Umum, ada yang bisa menyebutkan? Ya silahkan. Bank Umum memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum mempunyai banyak kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan Bank Umum yang utama antara lain: 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. 2. Memberikan kredit. 3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. 5. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau hubungan pihak ketiga. Nah, benar sekali apa yang dijelaskan oleh Mbak Salsabila. Kita beri aplaus kepada Mbak Salsabila. Nah, yang terakhir ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Nah, khususnya ini lebih sempit ya, tentunya daripada Bank Umum. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Iya, silakan. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. BPR dalam melakukan kegiatan sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sentral dan Bank Umum. Ada lagi Mbak? Ada, Bu. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, yaitu 1. Menerima simpanan berupa giro. 2. Mengikuti clearing. 3. Melakukan kegiatan valuta asing. Adapun bentuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR meliputi hal-hal berikut ini: 1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpan deposito. 2. Memberikan pinjaman kepada masyarakat. Ibu ulas sedikit ya, Bank Sentral itu dalam hal ini di Indonesia itu ada Bank Indonesia yang mengeluarkan uang atau mata uang Indonesia yaitu berupa rupiah. Umum dan BPR itu sedikit berbeda, yaitu kalau Bank Umum itu memberikan jasa lalu lintas pembayaran, kalau BPR itu tidak boleh melakukan jasa lalu lintas pembayaran seperti itu. Jadi begitu ya tadi, bisa dipahami kan semuanya? Bisa, Bu. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang operasional bank. Dalam hal ini yaitu Bank Umum. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan kegiatan operasional dari bank, kemudian ada mengidentifikasi kegiatan operasional bank, dan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, hari ini kita akan melakukan diskusi singkat, jadi diharapkan kalian bisa menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Kalau kurang paham, bisa kalian tanyakan kepada Ibu, oke? Ya, Bu. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan operasionalnya secara konvensional atau berdasarkan asas syariah, melakukan jasa lintas pembayaran. Kemudian Bank Umum ini adalah lembaga keuangan
yang melakukan kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau funding dan juga menyalurkan dana dari masyarakat tersebut ke masyarakat kembali dalam bentuk kredit atau lending. Umum itu bekerja secara sederhana, itu singkatnya ada dua tangan, yaitu ada tangan kanan dan tangan kiri. Bank umum sebagai tangan kanan itu sebagai source of fund, artinya menghimpun dana dari masyarakat. Itu ada 3 produknya, ada deposito, ada tabungan, dan ada giro. Kemudian di tangan kiri yaitu ada menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit atau biasanya disebut lending. Oke, selain itu, selain menghimpun dan menyalurkan, bank umum juga memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Dalam hal ini itu tujuannya untuk menunjang atau mendukung dari kegiatan menghimpun dan menyalurkan tersebut. Membahas kegiatan dari bank umum yaitu menghimpun dana atau biasanya disebut funding. Ya, betul, funding. Kegiatan bank dalam menghimpun dana ini ada 3 simpanan, ada 3 jenis simpanan ya. Ada simpanan giro, ada simpanan tabungan, dan ada simpanan deposito. Dan ada deposito. Giro itu penarikannya harus melalui cek. Kalian tahu cek kan? Ya. Atau dengan dilihat giro. Kemudian kalau tabungan ini lebih umum di masyarakat kita karena penarikannya itu bisa menggunakan buku tabungan atau menggunakan kartu anjungan tunai mandiri atau kartu ATM. Kemudian untuk deposito ini memiliki waktu tertentu, yaitu memiliki jatuh tempo. Tetapi ada perbankan yang memberikan fasilitas deposito ini penarikannya bisa dilakukan setiap saat gitu. Deposito sendiri ini ada 3 jenis, yaitu ada deposito berjangka, ada sertifikat deposito, dan ada deposito on call. Kegiatan bank umum yang kedua yaitu penyaluran dana atau biasanya disebut lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank ini biasanya berupa pemberian pinjaman atau biasanya dikenal di masyarakat kita itu pemberian kredit atau utang ya. Sebelum kredit ini dikucurkan oleh bank, sebelumnya pihak bank ini sudah melakukan penilaian terhadap kredit yang diajukan oleh nasabah. Jadi tidak sembarang bank mengeluarkan uang untuk nasabah. Dan kredit ini ada beberapa jenisnya, ada kredit investasi, kredit modal kerja, dan ada kredit perdagangan. Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa dilanjut ya? Iya, Bu. Masih fokuskan ini? Masih. Selain kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank umum juga memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Di sini sifatnya hanya sebagai mendukung atau menunjang dari kegiatan menghimpun dan menyalurkan gitu ya. Adapun jasa-jasa yang ditawarkan dari bank umum yaitu ada kiriman uang atau transfer, kemudian ada clearing, ada inkasso, ada safe deposit box, kemudian ada kartu kredit, dan juga ada bank notes dan letter of credit. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Mungkin yang lain mungkin bisa ada yang ditanyakan mungkin? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Mbak. Masyarakat kan tidak mudah untuk percaya untuk menyimpan uangnya di bank. Nah, untuk itu upaya apa yang dilakukan pihak bank agar masyarakat tertarik untuk menyimpan uangnya di bank? Pertanyaan yang bagus ya Mbak Salsa. Tentunya tidak mudah meyakinkan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Masyarakat ini tuh berasumsi bahwa jika kita menyimpan uang di bank itu akan berkurang atau akan dikurangi oleh pihak bank. Pihak perbankan ini melakukan upaya-upaya ya. Salah satunya yaitu dengan bunga, kemudian ada hadiah, ada pelayanan dan jasa-jasa lainnya. Tentunya yang akan menarik minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Sudah jelas Mbak Salsa? Sudah, Bu. Apakah ada pertanyaan lain? Saya, Bu. Ya silahkan Bella. Bank umum sebagai institut keuangan yang berorientasi laba. Bagaimana perbankan memperoleh laba, Bu? Nah, selain bank umum sebagai pelayanan umum, bank juga memiliki orientasi pada laba atau memperoleh keuntungan. Dari mana keuntungan bank itu diperoleh? Bank umum tadi kan ada 2 kegiatan ya, Ya, Bu. ada menghimpun dan menyalurkan. Dan di keduanya ini tuh ada selisih. Jadi selisih antara bunga simpanan
dan bunga kredit itu menjadi keuntungan utama dari perbankan. Begitu, apakah sudah dipahami? Ya Bu, sudah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu anggap kalian semuanya paham ya. Iya Bu. Nah, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi. Silahkan membentuk kelompok terdiri dari 2 anak, bisa teman sebangkunya ataupun yang lainnya juga bebas pokoknya. Silahkan Ibu beri waktu 5 menit ya. Bagaimana, sudah terbentuk kelompoknya? Sudah Bu. Jadi masing-masing anggota kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil materi. Silahkan, siapa? Salah satu. Nah, kalian aja nanti kalian jelaskan kepada teman sebangku kalian ya. Dan teman sebangku kalian nanti suruh mencatat poin-poin pentingnya, oke? Bu. Silahkan balik. Nah, jadi bisa dimulai ya diskusinya ya. Bu. Iya, silahkan berhadapan-hadapan pada kelompok masing-masing. Dicatat poin-poin pentingnya saja ya. Iya, Bu. Sudah? Sudah Bu. Kalau begitu silahkan bertukar peran. Menjelaskan yang tadi mencatat bisa menjelaskan ke temannya tadi, oke? Silakan. Jadi bagaimana, sudah selesai ya diskusinya? Sudah Bu. Narik. Kalian bisa paham semuanya kan? Iya Bu. Nah, kalau sudah paham berarti kalian bisa dong menyimpulkan. Bisa Bu. Ada yang mau menyimpulkan? Aku Bu. Saya Bu. Siapa ini? Aku Bu. Ya udah, silakan Mbak. Kang Bu mulai meneliti 3 kegiatan, yaitu menghimpunkan tabungan, giro, deposito, menyalurkan kredit, dan memberi jasa-jasa lainnya, transfer, clearing, inkaso, dan lain-lain. Ya, benar sekali. Jadi tadi ada funding dan ada lending dan ada jasa-jasa lain. Ya Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Berarti bisa dipahami ya. Iya Bu. Baiklah, kalau begitu pembelajaran hari ini akan Ibu akhiri sampai di sini saja. Harapannya ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat ya. Amin Bu. Nah, kalian jangan lupa belajar meskipun kalian malas. Ayo dilawan rasa malasnya, karena terpaksa itu lama-lama akan menjadi terbiasa gitu. Jadi nggak apa-apa dipaksa rasa malasnya, oke? Oke Bu. Oke, jadi cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.